Rahasia hidup bahagia itu sebenarnya simple. Yang pertama, tidak usah pusingin kehidupan orang lain. Komentari sana sini, fitnah sana sini, menjelek-jelekan kesana kemari. Yang kedua, bergayalah sesuai dengan kemampuan kamu. Kalau kamu tidak mampu, ya jangan dipaksain. Jangan sampai kamu menyiksa diri, hanya ingin dibilang update, hanya ingin dibilang hits. Yang ketiga, nikmati hidup kita dan jadilah apa yang diri kita mau. Syukuri apa yang kita punya dan jalani hidupmu sesuai dengan kemauanmu. Yang keempat, jangan dengarkan kata orang. Ingat loh, kita tidak minta makan dari mereka. Hidup kita itu sebenarnya sederhana. Sesederhana orang lain dengan gampangnya mengomentari hidup kita dalam kondisi apapun. Di saat kita miskin, orang akan berkata bahwa kamu itu pemalas. Di saat kamu kaya, orang lain akan berkata bahwa kamu itu sombong dan pelit. Di saat kamu bangkrut, orang lain akan berkata bahwa kamu itu royal dan bodoh. Apapun kondisimu saat ini, tidak akan pernah bisa lepas dari komentar-komentar orang lain. Namanya aja kita itu makhluk sosial. Kita yang jalani, Tuhan yang menentukan, orang lain yang mengomentari. Itulah hidup. Artinya, kalau kita tidak tahan dengan komentar orang, ya nggak usah hidup. Jangan kita terlalu ambil pusing dengan omongan-omongan orang. Kita itu tidak bisa menutup mulut mereka dengan kedua tangan kita, karena mereka akan begitu banyak dari waktu ke waktu. Yang bisa kita lakukan adalah menutup kedua telinga kita dengan kedua tangan kita. Jangan pedulikan apa yang orang lain pikirkan tentang. Selalu ada orang-orang yang ingin melihat kita gagal, karena mereka juga belum tentu berhasil. Albert Einstein pernah bilang, jangan terlalu ambil pusing dengan omongan orang. Kadang orang itu punya mulut, tapi tidak punya otak. Tidak usah sampai sakit hati dan baper dengan omongan orang lain. Karena apapun yang kita lakukan, kalau dia membenci kita, sebaik apapun, sekeras apapun kebaikan yang kita lakukan, kita akan selalu salah di mata dia. Tapi bagi orang yang mencintai kita, apapun yang kita lakukan, mereka akan selalu mencintai apa adanya kita. Ingat loh, siapapun berhak memberikan masukan, berbicara semaunya terhadap kehidupan kita. Tapi kita juga berhak menerima atau tidak menerima. Tidak semuanya harus dimasukkan ke pikiran dan hati kita. Karena pada akhirnya yang Tuhan lihat dari diri kita adalah apa yang kita lakukan, bukan apa yang orang lain katakan. Direndahkan tidak mungkin membuat kita menjadi sampah. Disanjung tidak mungkin membuat kita menjadi rembulan. Maka tidak usahlah risau dengan omongan-omongan orang. Sebab orang membaca kita itu dengan pemahaman dan kepentingan yang berbeda-beda. Jangan sampai kita menghabiskan usia kita untuk menjadi apa yang orang lain inginkan. Jangan sampai kita menghabiskan pikiran kita untuk memikirkan apa yang orang lain mau. Fokuslah untuk mengerjakan apa yang kamu mau. Hidup kita itu terlalu berharga untuk mendengarkan omongan receh dari orang lain. Hiduplah untuk keinginanmu sendiri. Hiduplah untuk selalu belajar, berbenah, dan hiduplah untuk meningkatkan kualitas kita dan kualitas iman kita masing-masing. Seberapa hebat kita nanti, tetap ada aja omongan orang yang akan menjatuhkan kita. Biasa aja, karena itulah hidup. Bertumbuh. Kalau tidak suka jangan lihat. Kalau tidak tahu jangan bicara. Kalau tidak peduli jangan menghakimi. Kalau tidak bisa memiliki ya jangan membenci. Percayalah dengan kata hati kita, bukan kata orang lain. Lakukan apa yang menurut kita benar, bukan yang menurut orang lain benar. Jadilah apa yang kita mau. Karena lebih baik dibenci karena menjadi original kita daripada harus dipuja-puja tapi menjadi orang lain. Jangan habiskan waktu kita untuk khawatir dan hidup dengan kata-kata orang lain. Hiduplah untuk bahagiamu sendiri, maka selamanya kamu akan bahagia. Ada beberapa hal yang memang terjadi di luar kendali kita dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu memang terjadi atas kehendak Tuhan kepada kita. Kita tidak bisa memilih kita lahir dari rahimnya siapa. Kita tidak bisa memilih orang tua kita siapa, bagaimana bentuk wajah kita, dan lain-lainnya. Karena semua itu di luar kendali kita.
cuaca hari ini seperti apa, mau hujan ataupun panas, lahir dari keluarga broken home, lahir dari kondisi tubuh yang tidak sempurna layaknya seperti orang lain, tiba-tiba ada yang datang menjatuhkan kita dan memfitnah kita. Semua itu di luar kendali kita dan di luar kontrol kita, karena itulah yang namanya takdir kita. Tapi respon kita terhadap takdir kita, itulah yang menentukan bagaimana nasib kita ke depan. Nasib kita itu ditentukan bagaimana kita bisa merespon terhadap apa yang terjadi kepada kita. Mau nasib baik, mau nasib buruk, semua tergantung terhadap pilihan kita. Tapi tetap atas izin Allah. Nasib baik, keberuntungan, hoki itu bukan hal yang datang di luar kendali kita. Kita bisa mengontrol hal tersebut. Kadang kita masih menganggap bahwa keberuntungan itu karena takdir. Dan menurut saya itu keliru. Nasib baik dan keberuntungan itu sangat jelas kita bisa desain dari awal. Bagaimana caranya kita bisa menciptakan nasib baik? Ya, kita harus jadi orang baik dulu. Walaupun baik saja tidak cukup. Tapi percaya saya, tidak ada orang dengan sikap buruk itu mempunyai nasib yang baik. Nah, untuk membentuk diri kita untuk memiliki nasib yang baik atau menjadi orang baik, itu semua tergantung dari mindset kita. Ya, semuanya tergantung dari cara kita berpikir. Karena pola pikir adalah pembentuk persepsi atau cara pandang kita terhadap hidup. Persepsi itu akan melahirkan emosi, dan emosi yang menentukan perilaku, dan perilaku yang diulang-ulang, itulah yang akan menentukan nasib. Misalnya nih, kita mau menghadapi kegagalan, pasti ada dua sudut pandang. Yang pertama, pola pikir sudut pandang positif. Saya harus tabah, saya harus sabar dalam menghadapi semua kegagalan-kegagalan ini. Saya harus belajar lebih baik lagi dan harus semangat dan berjuang dan berusaha terus pantang menyerah. Nah, karena pola pikir tersebut, akhirnya persepsi kita itu menjadi positif. Dan kita akan terus berbenah dan mencari tahu apa yang salah dari diri kita dan kenapa kita harus gagal. Akhirnya, karena persepsi positif itu melahirkan emosi yang positif juga. Kita tidak baper, kita tidak gampang marah. Karena apa? Karena kita sibuk berbenah, mencari tahu dan selalu mengevaluasi mengenai kegagalan kita. Lalu perilaku kita itu menjadi positif. Karena kita tahu kita pernah gagal, akhirnya kita lebih hati-hati. Kita lebih rajin dari sebelumnya, kita sibuk memperbaiki diri, kita sibuk belajar, dan kita begitu sangat semangat dan antusias walaupun kita pernah gagal. Begitu terus, diulang terus hari demi hari, hari demi hari. Sampai kapan? Sampai akhirnya nasib baik datang menghampiri kita. Kita sudah diciptakan dengan takdirnya kita masing-masing, dan kita tidak bisa menolak hal tersebut. Akan tetapi, nasib yang terjadi pada kita, entah itu nasib baik, entah itu nasib buruk, adalah bagaimana kita merespon apa yang telah terjadi. Hidup itu selalu dihadapkan pada dua pilihan. Pertama, kita memilih untuk meratapi nasib dan memilih untuk percaya bahwa kita tidak akan bisa merubah keadaan dan kemudian kita terpuruk sampai akhir hayat kita. Atau ada pilihan yang kedua, berusaha merubah nasib sehingga kita berpeluang untuk mendapatkan apa yang kita impikan dan kita cita-citakan. Kedua itu tidak ada yang salah karena dua-duanya adalah pilihan. Jadi, perbaiki pola pikirmu, perbaiki mindsetmu, sehingga nasib baik, keberuntungan akan datang menghampiri dirimu. Rezeki ini hanya akan menitipkan rezekinya kepada orang-orang yang Tuhan senangi dan pastinya terpercaya. Nah, setelah kita melakukan semua yang Allah suka, yang harus kita lakukan berikutnya adalah sabar dan pahami konsep rezekinya. Rezeki itu tidak selalu berbicara masalah uang. Rezeki itu tidak selalu berbicara masalah materi. Rezeki itu luas. Rezeki itu bisa berupa kesehatan. Rezeki itu bisa berupa anak yang soleh. Rezeki itu bisa berupa pasangan yang menjaga martabat keluarga. Rezeki itu macam-macam. Bahkan tetangga yang baik itu adalah rezeki. Rezeki itu belum tentu dimiliki orang yang banyak uang loh. Bisa jadi
gajinya 100 juta, tapi utangnya 150 juta. Coba bandingkan dengan orang yang punya penghasilan 5 juta, tapi pengeluarannya cuma 2 juta per bulan. Siapa yang lebih kaya? Jadi, jangan semua diukur dengan uang. Kalau semua diukur dengan uang, gak akan ada habisnya dan gak akan ada puasnya. Ada juga nih orang yang uangnya tidak berseri. Dia bisa beli makanan apa saja yang dia mau, tapi tidak semua makanan yang bisa dia makan. Dia bisa beli makanan yang dia mau, tapi mau makan ini asam urat, mau makan itu diabetes, mau makan ini kolesterol, dan sebagainya. Bandingkan dengan orang yang bekerja sebagai kuli bangunan, tapi tiap jam makan, jam istirahat, dia bisa makan makanan apapun dengan lahapnya tanpa pantangan. Kekayaan itu hanya titipan Allah. Mobil, rumah, dan semuanya itu hanya titipan. Tuhan bisa kasih semuanya, tapi Tuhan bisa mengambil semuanya, karena semuanya itu adalah hak dari Tuhan. Kalau kita sadar semuanya hanya titipan, maka tidak ada yang perlu kita sombongkan dari apa yang kita miliki di dunia ini. Kalau kita sudah bekerja keras, kita fokus di bidang masing-masing, kita sudah bekerja keras, kita sudah bekerja cerdas, kita sudah bekerja ikhlas, terus belajar untuk menjadi ahli di bidang masing-masing, terus belajar ikhlas dengan menyerahkan semuanya kepada Allah. Insya Allah, waktu kita itu akan segera datang, dan waktu yang tepat akan datang kepada orang yang tepat. Jadi, jadikan dirimu orang yang tepat saja dulu. Mulai dari sini saja dulu. Insya Allah, 1 tahun yang akan datang, hidupmu insya Allah akan berubah. Apa yang paling kamu takuti ketika mau mendaki Mount Everest? Dan dia menjawab, saya tidak pernah takut dengan binatang buas, saya tidak pernah takut dengan bongkahan es, saya tidak pernah takut dengan jurang yang curam, jalan yang terjal, atau padang yang gersang. Yang saya takuti adalah sebuah pasir yang masuk ke dalam sepatu. Wartawan kembali bertanya, kenapa Anda begitu takut? Dan dia menjawab, sebutir pasir yang masuk ke sela-sela jari itu seringkali menjadi malapetaka. Dia bisa masuk ke kulit kaki atau menyusup lewat kuku-kuku. Lama-kelamaan jari kaki itu akan menjadi infeksi, lalu jari kaki itu membusuk. Tanpa sadar, kaki itu sudah tidak bisa digerakkan. Dan itulah awal dari malapetaka bagi seorang penjelajah, sebab dia akan selalu ditandu. Dan dia menambahkan lagi, kalau binatang buas secara naluri, dia juga takut pada manusia. Dan kita sudah mempersiapkan semuanya dari awal. Begitu juga dengan segala macam tantangan di perjalanan, seperti jalan yang terjal, jurang yang dalam, ataupun semuanya tantangan, itu kita sudah persiapkan sebelum kita melakukan pendakian. Tapi pasir yang masuk ke dalam sepatu, itu sama sekali kita tidak persiapkan. Dan itu adalah menjadi awal dari malapetaka besar.